أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, pertama sekali mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama sekali adalah mensyukuri nikmat iman. Allah beri kita hati dan dalam hati kita masih tertanam keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur atas nikmat Islam, salam agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di hari akhirat kelak. Innad dina 'indallahil Islam. Kemudian bersyukur atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan sampai saat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita perbanyak salawat dan salam kepada beliau, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan di dunia dan juga syafaat Rasulullah nantinya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita mengkaji ayat Al-Quran dalam surah Al-Adiyat ayat 6 sampai 10, yang ayat ini menceritakan tentang hakikat kita sebagai manusia. Jadi Allah menciptakan kita manusia dan tentu Allah Maha tahu tentang sifat watak manusia, karena Allah yang menciptakan, maka Allah lah lebih tahu tentang keadaan kita, sifat kita, dan mungkin saja sifat-sifat itu ada pada diri kita. Baik itu sifat yang baik kita pertahankan, kalau itu sifat yang buruk kita berusaha untuk memperbaikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Adiyat ayat 6, kemudian ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Adapun maksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sangatlah kufur, sangatlah ingkar. Dan
wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya Allah menyaksikan akan pengingkaran manusia tersebut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu terhadap harta sangat mencintainya, dan karena sangat mencintai harta mereka itu sangat pelit dan kikir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah mereka tidak mengetahui ketika mereka dibangkitkan atau dikeluarkan dari alam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan akan dibuka, ditampakkan apa-apa yang ada dalam dada mereka, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah tampakkan salah satu di antara sifat yang ada pada diri manusia secara umum, yaitu sifat innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap atau kepada Tuhannya sangatlah kufur ataupun ingkar. Menurut mufassir seperti sahabat Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Imam Qatadah, kata kanud, la kanud pada ayat ini bermakna la kafur, juhud li ni'amillahi ta'ala. Jadi orang yang disebut la kanud adalah orang yang sangat kufur, sangat ingkar li ni'amillahi ta'ala, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Disebut juga diantara maknanya al-asi, orang yang sangat berbuat maksiat, manusia secara keseluruhan. Kemudian Imam Al-Hasan menjelaskan la kanud artinya huwa alladhi ya'uddul masaib wa yansan ni'am. La kanud menurut Imam Al-Hasan ialah orang yang selalu menghitung-hitung musibah-musibah yang dia terima dan melupakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Imam Abu Ubaidah menjelaskan la kanud pada ayat ini huwa qalilul khair, orang yang sedikit berbuat kebaikan. Kemudian kata al-kanud dalam bahasa Arab itu berarti al-ard allati la tanbutu syai'an. Jadi disebut kanud dalam bahasa Arab adalah tanah atau bumi yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa, alias tanah yang tandus. Nah, pada ayat ini Bapak Ibu, kalau kita lihat salah satu sifat yang Allah beritahu kepada kita tentang mayoritas manusia, karena disebut pada ayat ini al-insan, innal insana, seperti dalam surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Artinya manusia dalam makna secara umum. Nanti ada namanya manusia secara khusus, siapa yang tidak merugi. Nah, nanti pada ayat itu dijelaskan. Kalau pada surah Al-Asri Allah katakan innal insana lafi khusrin, manusia secara keseluruhan itu merugi. Siapa yang tidak merugi? Nah, situ ada 3 yang tidak akan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi, karena banyak manusia itu yang merugi. Apa sebab kerugiannya? Ya karena kekufurannya, karena pengingkarannya, karena maksiat yang mereka lakukan. Nah, siapa yang tidak merugi? Illalladzina amanu. Nah, orang yang tak beriman, orang yang beriman tak akan merugi. Cukup dengan iman saja? Tidak cukup. Wa amilus sholihat, iman dibuktikan dengan amal soleh, amal ibadah, perbuatan baik. Terus cukup dengan amal soleh saja? Tidak. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia buktikan keimanannya, dia tampakkan hasil dari amal ibadahnya apa? Saling mengingatkan, saling menasihati, dalam menyampaikan kebenaran penuh dengan kesabaran. Nah, itu diantara kelompok manusia yang tidak merugi. Selain itu, orang yang tak beriman, orang yang tak beramal soleh, tak berbuat amal ibadah,
kemudian tidak saling menasihati, maka itulah yang disebut oleh Allah innal insana lafi khusrin. Nah, tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi dalam menjalani kehidupan ini. Maka kita berusaha untuk apa? Untuk menanamkan keimanan, buktikan iman dengan amal soleh, amal ibadah, ketaatan kepada Allah, dan tidak cukup, tapi juga harus saling menasihati. Suami istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, dan sebagainya. Itu makna tawasau bil haq. Menyampaikan kebenaran dan harus dengan kesabaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, itu di antara orang yang Allah berikan solusi agar tidak merugi. Makanya di situ dipilih. Apakah banyak yang tidak merugi itu sedikit, karena orang yang beriman itu sedikit, sementara orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, berbuat maksiat banyak. Nah, itu sekarang ini masyarakat dunia, jumlah penduduk dunia berapa? Lebih kurang 6-7 miliar manusia sekarang ini. Berapa yang Islam? Hanya lebih kurang 2 miliar yang berKTP Islam, yang berpaspor warga negara dan agamanya Islam. Dari yang Islam berapa yang beriman? Nah, tambah lama tambah sedikit, ya kan? Nah, yang sedikit itulah yang tidak akan merugi. Kenapa? Karena dia sudah memiliki iman, beramal soleh, saling menasihati, ya kan? Nah, ada lagi di antara sifat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surah Al-Adiyat, yaitu innal insana li rabbih lakanud. Jadi ada di antara manusia, dan mungkin banyak di antara manusia itu yang mereka sangat kufur, sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi, ibarat bumi, tanah yang tandus. Kalau tanah tandus, tanah kering, kerontang, maka tidak akan bisa menumbuhkan apa-apa. Manusia juga seperti itu. Kalau dia kufur kepada Allah, ingkar, maka ia ibarat tanah yang tandus, yang kering, yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada manusia. Nah, kekufuran ini, pengingkaran ini disebut oleh Allah dengan al-lakanut, kanut, ya, orang yang sangat kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebanyakan manusia, kapanpun dan dimanapun. Nah, tentu kita tidak mau menjadi mayoritas atau umat kebanyakan yang memiliki sifat kanut, lakanut, sangat ingkar, sangat kufur, juhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama adalah pengingkaran, kekufuran terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Makanya Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, ini menarik, kata lakanut adalah orang yang selalu menghitung-hitung musibah yang datang kepadanya, sementara wayansa an-ni'am, kemudian dia lupa terhadap nikmat yang telah diberikan. Jadi yang dia ingat, yang dia hitung hanya musibah saja dalam hidup ini, padahal musibah itu sedikit daripada nikmat yang Allah berikan. Nah, ini contoh penafsiran yang sangat luar biasa, yang itu ada pada manusia, pada kita. Jadi dia lebih banyak mengeluhkan musibah yang datang, ujian yang datang, masalah yang datang, sementara selama ini dia sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dan dia melupakannya. Nah, ini disebut dengan lakanud, ya. Mana yang lebih banyak selama kita hidup? Nikmat yang telah Allah berikan atau musibah yang datang kepada kita? Tentu banyak nikmat, ya kan? Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, wa in ta'uddu apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, apabila kamu mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, gimana?
kamu takkan sanggup untuk menghitungnya. Itu artinya apa? Artinya nikmat Allah itu tak terhingga, tak bisa dihitung, tak terduga. Tetapi manusia ini, ada di antara manusia ini yang dia ingat, yang dia hitung-hitung itu hanyalah musibah yang datang kepada dia. Padahal bagi orang yang beriman khususnya, justru musibah itu datang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Nah ini penting, ini kita ketahui. Musibah itu datang pada kita, umpamanya sakit. Apakah datang musibah sakit itu baik atau buruk? Nah, kalau pandangan orang-orang yang beriman, datangnya sakit, musibah sakit itu adalah kebaikan. Apa contohnya kebaikan? Lebih dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ada peluang dia untuk beribadah kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian musibah sakit itu bagi orang-orang yang beriman adalah kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang tak ada iman kepada Allah, musibah sakit, musibah kematian saudara, ada musibah kebakaran rumah, toko, ataupun hasil kebun yang tidak bagus, musibah dan semacamnya, itu menurut mereka adalah sesuatu yang buruk. Tetapi bagi orang yang beriman, musibah itu yang datangnya sekali-sekali pada hakikatnya adalah kebaikan. Orang-orang yang kufur kepada Allah, yang dia lihat itu adalah musibah itu yang dihitungnya, yang dia ingat. Padahal selama dia hidup, nikmat Allah lebih banyak daripada musibahnya. Nah ini yang perlu kita pahami, sehingga jangan sampai kita ketika menghadapi musibah kita sampai bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Padahal musibah itu datang tujuannya apa? Agar Allah mengangkatkan derajat kita, agar Allah ingin mengangkat derajat kita. Anak-anak sekolah, mana yang lebih banyak masanya, waktunya? Masa belajar atau masa ujian? Masa belajar, ya kan? Satu semester umpamanya 6 bulan. Berapa lama mereka belajar? 5 bulan. Berapa lama mereka mendapatkan ujian? Ya kan? Hanya waktu seminggu atau 2 minggu. Nah, itu contohnya. Dalam kehidupan kita ini, maka Allah ajarkan, selama hidup ini Allah sudah berikan banyak nikmat. Banyak kenikmatan, banyak kemudahan yang pada satu saat kita pasti akan mendapatkan, menerima ujian, musibah itu. Nah, apakah ujian, ulangan, ya kan? Kalau di kampus namanya UTS, UAS namanya, ujian akhir semester. Apakah UTS itu untuk mencelakakan, ujian itu mencelakakan murid? Tidak, justru untuk mengetahui melalui ujian itu apakah murid ini, siswa ini belajar dengan sungguh-sungguh atau main-main. Di hakikatnya ketika musibah itu datang kepada kita dan ujian itu, musibah itu dari Allah dengan izin Allah, tujuan musibah itu untuk kita juga, untuk mengangkat derajat kita, untuk melihat seperti apa kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, konsekuensi orang yang mengaku beriman pasti akan diberi cobaan, ya kan? Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam awal surah Al-Ankabut, Alif lam mim. Apakah manusia itu dibiarkan saja dia mengaku beriman, saya beriman, kita beriman, kemudian tidak akan mendapatkan ujian, tidak mendapatkan musibah? Tidak, ya. Yang siapapun yang mengaku beriman, nabi, rasul, para ulama, semuanya mengaku beriman, maka setiap mereka sudah menghadapi masa-masa mendapatkan musibah, dan musibah itu untuk mengetahui mana yang benar keimanannya, mana yang main-main. Nah ini, jadi jangan sampai kita memiliki sifat yang kita lihat dalam hidup ini hanya musibah saja, ujian saja. Nah, ini yang disebut oleh Allah lakanud.
Allah sudah berikan banyak nikmat, ya kan? Selama ini tidak ada yang kita bayar. Kita bisa bernafas dari lahir ke muka bumi ini sampai sekarang, ada yang umur 40, 50, 60, 70 tanpa kita bayar apa-apa oksigennya, ya kan? Gratis, nikmat Allah. Tapi ketika satu kali sakit, ya kan, apa musibah itu yang kita sesali, yang kita kufuri. Nah, ini yang disebut oleh Allah, sebut dengan lakanud, yang sangat kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan yang begitu banyak, tetapi dengan satu musibah saja melupakan nikmat yang lainnya. Ini nauzubillah min zalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia itu seperti itu kebanyakannya. Maka jangan menjadi manusia kebanyakan. Manusia yang sudah diberi Allah banyak nikmat, dia lupa. Ketika Allah beri dia musibah, itu yang dia hitung-hitung, itu yang dia ingat-ingat. Sehingga itu pun membuat dia kufur nikmat. Nauzubillahi min zalik. Jadi orang yang seperti ini disebut juga dengan kufur nikmat, mengkufuri nikmat yang sudah banyak, ya kan? Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, itu perintah Allah itu. Dan nikmat yang ada pada dirimu saja, kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikannya? Dari atas kepala, ujung kepala sampai ujung kaki, bernafas dengan baik, bisa berjalan, bisa beraktivitas, bisa beribadah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, mulut yang masih bisa berbicara, kaki melangkah, tangan mengayun, ya kan? Kemudian kita bisa beribadah, zikir, baca Al-Quran, tenang hati kita, itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masa pembelajaran, beriman, beribadah, amal soleh, itu nikmat Allah itu selama ini yang sudah Allah berikan, yang sudah kita rasakan. Tetapi ingat, satu saat pasti kita akan mendapat musibah. Nah, jangan nikmat terus, pasti ada masanya ujian, ada cobaan. Ada masa kita mendapat nikmat, kita mendapatkan kemudahan, ada masanya kesusahan. Nah, itulah Allah sebut dalam Al-Quran keseimbangan. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi manusia itu akan seperti itu terus. Nanti dia akan dapat kemudahan, dapat nikmat, bersyukur. Nanti ada namanya usra, dapat kesusahan. Tapi kata Allah, ingat, bagi orang yang beriman, dia yakin semuanya akan berputar. Fa inna ma'al usri yusra. Sesudah masa kesusahan ada kemudahan. Nah, setelah mudah mendapat nikmat, nanti ada lagi susah lagi. Dan seperti itulah terus sampai yang namanya kematian. Nah, ya kan? Dan tidak hanya sampai kematian, sampai setelah kematian, sampai di alam kubur, alam barzakh, sampai pun di hari akhirat nanti, hari berbangkit nanti. Nah, ini yang perlu kita fahami, kita sadari, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tidak cepat kufur, ya. Makanya dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ma'arij dari ayat 19 itu Allah katakan ada sifat lain yang ada pada manusia. Apa itu? Innal insana khuliqa halu'a. Nah, itu dia. Jadi ada memang banyak di antara manusia itu yang diciptakan memang mereka itu sangat kufur. Kemudian maknanya juga bakhil, pelit. Ada yang juga bermakna dhaif atau sangat khawatir, ketakutan. Di antaranya apa? Idza massahu syarru jazua. Ada yang di antara manusia itu ketika dia mendapatkan keburukan, dapatkan ujian, musibah, tak mampu dia untuk bersabar. Ya kan? Wa idza massahul khairu manua. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, mendapat nikmat, lupa dia untuk bersyukur. Ini kecuali illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu menjaga salatnya tepat pada waktunya, ya kan? Nah, ini diantara sifat yang ada pada diri kita pada hakikatnya, dan itu kebanyakan manusia pada umumnya. Maka kita
melalui ayat ini Allah beritahu kita jangan sampai menjadi orang-orang yang kanud, orang yang sangat kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap nikmat yang telah Allah berikan, dia melupakannya, tapi ketika ditimpa musibah itu yang dia ingat-ingat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan betul, bersaksi memang manusia itu dalam hal kekufuran kepada Allah memang betul-betul Allah menyaksikannya. Syahid. Allah Maha tahu kalau memang banyak di antara manusia yang seperti itu, yang kufur nikmat. Ya. Banyak nikmat yang sudah dia berikan tapi dia tak ingat itu. Kan disebut yang kafir. Apa kafir itu? Hatinya tertutup. Tertutup apa? Tertutup tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi dia nikmat. Maka selain Allah yang dia sembah, selain Allah yang dia minta pertolongan. Nah, kita tidak seperti itu. Kita berusaha terus menjaga iman ini. Kepada Allah kita beribadah, kepada Allah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini apa namanya? Tauhid uluhiyah dan rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha tahu itu. Kalau ada di antara manusia itu, dan kebanyakan di antara manusia itu yang lakanud, yang sangat kufur, sangat ingkar terhadap setiap segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini di antara sifat juga kebanyakan manusia, kata Allah, bahwasanya manusia itu kalau sudah dengan harta mereka sangat mencintainya. Nah, kalau sudah sangat mencintai harta, biasanya orang itu bakhil, kikir, pelit. Artinya ketika seseorang itu sudah mencintai hartanya, maka mencintai harta itu yang berlebihan akan membuat dia orang yang pelit, kikir dan bakhil. Ya, kita perlu harta, perlu, tetapi harta itu hanya sebagai sarana, wasilah. Kita memang tidak bisa kita untuk beribadah umroh atau haji ataupun ziarah kemana-mana tujuan baik kalau tidak ada harta. Makanya harta itu hanya sebatas wasilah, bukan tujuan. Artinya kalau menurut ulama kita, harta itu hanya sampai di tangan saja. Dunia hanya sampai di tangan saja, tidak sampai harta itu ke dalam hati. Nah, sehingga kalau harta itu hilang, lepas, kena musibah, kita tidak akan risau, tidak akan khawatir, tidak akan takut, karena harta itu hanya sebatas titipan dan kita berusaha untuk mencarinya. Tidak sampai, artinya kita yang mengatur harta itu, bukan harta yang mengatur kita. Nah, jadi jangan sampai kita sangat menyukai harta, mencintai dunia, sehingga itu yang membuat kita menjadi orang yang pelit, orang yang kikir. Nah, orang yang beriman, orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapat nikmat, ketika mendapatkan kemudahan hidup, ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, kekayaan, maka keimanannya mendorong dia untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk peduli dengan sesamanya. Jadi harta itu tidak tersimpan dalam hati, kita menumpuknya, kemudian karena saking cintanya, lihubbil khairi lasyadid, kita menjadi orang-orang yang pelit, orang yang kikir. Maka orang-orang yang beriman itu, ya, semakin Allah beri dia nikmat, Allah beri dia harta, kemudahan mendapat rezeki, maka akan semakin mudah pula dia untuk berinfak, untuk bersedekah. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang kufur kepada Allah, dia meyakini kalau harta itu dia sendiri yang mendapatkan, hasil kerja keras dia, jerih payah dia, ya kan, banting tulang. Jadi nggak ada peran Allah, nggak ada peran. Oh, ini orang-orang yang kufur. Maka orang yang seperti ini, ketika dia merasa harta itu dia dapatkan dari hasil jerih payahnya, perjuangannya, banting tulang, maka orang ini akan menjadi pelit,
kikir untuk berinfak, bersedekah. Tapi kalau orang dia tahu nikmat itu, rezeki itu Allah yang memberikan, karena Allah telah berikan dia badan yang sehat, pikiran yang jernih, bisa berusaha, kemudian Allah berikan dia rezeki, maka orang seperti ini orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan ditambahkan rezekinya, maka dia akan dimudahkan dia untuk berinfak. Itu kata Allah dalam Al-Quran apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, barang siapa yang bersyukur ketika Allah telah beri dia nikmat, maka manfaat dia bersyukur, manfaat dia berinfak, bersedekah itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kata Allah, di antara sifat manusia itu juga kalau sudah mengumpulkan harta, kekayaan, akan membuat dia orang-orang yang pelit, orang yang kikir. Kalau kita pun menyukai harta, sukai harta seadanya, sekedarnya. Kita katakan tadi hanya sampai di tangan saja, singgah saja, tidak sampai dia yang ada dalam hati kita, ya kan? Ya kalau cuma dapat musibah ya biasa saja, tidak stres, tidak, atau sampai kepada dosa besar, bunuh diri. Kan kita lihat seperti itu. Manusia-manusia kufur, tak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika dapat musibah dia cepat stresnya, cepat galaunya, sampai ke bunuh diri. Nauzubillah. Tapi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu nikmat, rezeki, harta yang dia dapatkan hanya sebatas titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ambil dengan berbagai ujian, musibah, maka dia tidak begitu tidak begitu khawatir, takut, tidak. Bisa saja sedih boleh karena itu musibah, tetapi tidak sampai merusak imannya atau sampai malah berburuk sangka kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini diantara sifat manusia yang memang terkadang diantara manusia itu, kebanyakan manusia sangat mencintai hartanya, dan dengan sangat mencintai harta itu membuat dia menjadi orang-orang yang sangat pelit, bakhil. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, di sini langsung berpindah kepada apa yang berlaku kepada kita manusia secara umum ketika di alam akhirat nanti, dikaitkan dengan hari berbangkit. Afala ya'lamu, apakah manusia tidak tahu nanti apa yang akan terjadi ketika semua manusia yang ada di alam kubur dibangkitkan? Artinya manusia harus beriman, harus yakin bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini tidaklah abadi, hanya sementara. Dunia hanya tempat persinggahan yang pada masanya dia datang dan dia akan kembali. Nah, jadi jangan orientasi tujuan hidup kita hanya dunia, tapi dunia ini adalah sementara. Ketika Allah titipkan nikmat, karunia, rezeki, harta, maka harta itu kalau didapatkan membuat kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pada saatnya dunia ini kita tinggalkan, dan apa yang sudah kita dapatkan dari nikmat, dari harta itu juga akan kita tinggalkan. Nah, sejauh mana nikmat Allah itu, harta itu bisa membawa manfaat kepada kita sampai ke alam kubur, sampai ke hari akhirat kelak. Nah, ini yang paling penting. Jadi orientasi tujuan hidup kita tidak hanya duniawi, tapi juga ukhrawi. Kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang-orang yang kufur, la kanut, ya. Memang sedikit. Maka Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ini Allah yang tegaskan, memang sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita yang ada ini termasuk
hamba-hamba Allah yang sedikit yang selalu mau bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Allah, ada masanya nanti setiap orang akan mengetahui bagaimana dia akan dikeluarkan dari alam kubur, dibangkitkan. Tidak ada di antara manusia yang hidup di muka bumi ini yang mati, bagaimanapun matinya, apakah dikuburkan atau dibakar, dihanyutkan, semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, maka pada saatnya dia akan dibangkitkan. Apakah dia dikuburkan atau ada yang dihanyutkan atau ada yang dibakar dan sebagainya, setiap manusia pasti akan dibangkitkan. Maka kita beriman kepada yang namanya hari kebangkitan, yang pada hari kebangkitan itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa hussila ma fis sudur, yang pada hari berbangkit itu semua akan dinampakkan, disingkap apa-apa yang ada dalam dada, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi tidak ada yang terlepas dari apa yang ia perbuat selama di dunia, ya kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Barang siapa yang berbuat kebaikan selama di dunia, walaupun hanya sekecil biji zarah, biji atom umpamanya, kecil, berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikannya pada hari akhirat kelak. Sebaliknya kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, walaupun sekecil biji zarah, pasti dia akan mendapatkan balasan keburukannya. Jadi itulah bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia berbuat kekufuran, pengingkaran, kezaliman. Mungkin di dunia tidak dia terlepas dari hukuman manusia, dari pengadilan umpamanya. Tetapi dia tidak akan bisa terlepas dari hukuman Allah di hari akhirat kelak. Di dunia ini kita berbuat amal ibadah, amal soleh, kecil ataupun besar, maka tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan di dunia, mungkin kita tidak merasa mendapatkan balasannya, ganjaran di dunia. Allah tidak akan melupakan memberikan balasannya, ganjarannya, pahalanya di hari akhirat kelak. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam diri kita, dada kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tentu kita berusaha untuk menjadi manusia khusus pilihan, tidak menjadi manusia kebanyakan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang penuh dengan kekufuran, pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi ketika kita mendapat musibah itu yang kita ingat-ingat, musibah itu yang kita hitung-hitung, padahal selama ini nikmat sudah begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, orang seperti ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang lakanut, orang yang sangat kufur, juhud kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya melihat musibahnya saja, padahal Allah sudah memberikan banyak nikmat kepadanya. Nah, sebagai tambahan, pada surah Al-Ma'arij ayat 19 Allah katakan di antara sifat manusia itu memang ketika diberi nikmat yang begitu banyak, dia akan menjadi orang yang bakhil. Kemudian orang yang suka cepat mendapatkan rasa takut, kekhawatiran. Dan di antara manusia itu ketika dia mendapatkan keburukan, maka dia tidak mampu untuk bersabar. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Dan ketika orang itu mendapatkan kebaikan, dia tidak bisa mampu untuk bersyukur. Dan di sini solusinya kata Allah Subhanahu wa taala adalah
illal musallin. Maka di antara solusinya adalah amal ibadah, amal soleh. Di antaranya adalah menjaga solat. Karena ketika kita istiqomah dalam menjaga solat, maka solat itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan solat itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya kan? Kemudian ketika kita bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, menghalangi kita untuk menjadi orang-orang yang kufur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang yang terus berusaha untuk menjaga salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, di antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menjaga salatnya adalah ketika mereka mengimani bahwa pada harta-harta mereka ada hak yang mesti mereka tunaikan, hak Allah yang mesti mereka tunaikan. Bahwasanya dari antara harta kita itu ada yang mesti kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Lis-sa'ili wal mahrum, orang-orang yang meminta, orang-orang yang memang dalam kehidupan ini tidak tidak mudah untuk mendapatkan rezeki, untuk mencari nafkah, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian harta yang telah dititipkan Allah kepada kita, dan memberikan harta kita itu akan melatih kita menjadi orang-orang yang tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit, sehingga apa yang Allah titipkan kepada kita dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemampuan kita untuk berbagi sesama kita. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian kita pada malam hari ini yang kita ambil dari surah Al-Adiyat ayat 6 sampai 10, di antara sifat manusia yang Allah jelaskan melalui ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari sifat yang Allah katakan lakanut, yaitu orang yang sangat kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hanya menghitung, mengingat musibah yang datang kepadanya, dan justru dia malah mengkufuri atau melupakan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, selesai itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya ada waktu 2 menit lagi. Ada yang bertanya mungkin Bapak Ibu? Baik, tidak ada. Sebagai penutup, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan, menginginkan kepada kita untuk tidak masuk dalam kategori orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kemudian ketika Allah beri kita nikmat, maka nikmat itu kita syukuri dan kita bisa berbagi nikmat. Dan dalam ayat yang lain Allah juga katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nikmat, maka nikmat itu bisa kita sampaikan, kita bisa berbagi nikmat, ya, sehingga nikmat Allah itu tidak hanya kita yang merasakannya, tetapi juga kita bisa berbagi nikmat, menceritakannya, mengisahkannya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat tersebut. Allah Ar-Razik, Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki, sehingga kita terhindar dari apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberi banyak nikmat, justru kita malah mengkufurinya. Tetapi kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan ketika mendapat musibah, kita diberikan kemampuan
untuk bersabar. Itu yang ditekankan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, inna amral mu'min kulluhu khairun. Sesungguhnya seorang mukmin itu apapun yang menimpa dia semuanya adalah kebaikan. Idza massahul khairu in asabathu sarra'u syakar fakana khairallah. Seorang mukmin apabila dia mendapatkan nikmat karunia, dia akan mampu untuk bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallah. Dan seorang mukmin apabila dia mendapatkan musibah, ujian, cobaan, maka dia akan mampu untuk bersabar. Dan itu tidak akan dirasakan kecuali bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kita kaji pada malam hari ini dari surah Al-Adiyat ayat 6 sampai 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.